Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Yakni Edi Setiawan yang bilang, tanpa radio dunia sepi, dengan radio ciptakan perdamaian dunia. Selamat Hari Radio Sedunia. Pesan yang mengandung semua esensi dari perayaan Hari Radio Sedunia untuk tahun ini. Dan sekali lagi pendengar, Hari Radio tahun 2023 mengambil tema Radio and Peace atau Radio dan Perdamaian. Dan kali ini pun pendengar, dalam rangka World Radio Day, kami telah terhubung dengan salah seorang pendengar radio yang berasal dari Nganjuk. Dan katanya nih, beliau punya banyak koleksi radio. Nah, kita tanya langsung saja dengan Bapak Eko Endiwiono. Selamat pagi Pak Eko. Hai, selamat pagi sahabat Voice of Indonesia. Iya, sehat-sehat Pak Eko? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Eko, ini kan katanya Bapak punya banyak koleksi radio. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih Pak yang bikin Anda tertarik untuk mendengarkan radio, dan kalau boleh tahu sejak kapan Pak? Iya, ini sangat menarik sekali. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia, selamat Hari Radio Sedunia tahun 2023. Saya mendengar radio itu betulnya sudah sangat lama sekali ya. Jadi mulai sejak SD saya sudah mulai mendengarkan. SD tahun berapa Pak? SD itu saya kelas 2 SD sekitar tahun 88 lebih dikit lah. Itu sudah mendengarkan radio, tetapi menggunakan radio jadul untuk di era kini ya. Jadi radionya itu tidak portable, tidak mini, tetapi radionya itu sangat besar seukuran di era kini. Jadi satu daya yang dipergunakan itu menggunakan tenaga baterai. Baterainya juga baterai kecil, tapi sudah baterai besar. Iya. Oke, baterai besar yang segini bukan Pak ya? Betul ya. Iya, yang hampir sejengkal. Iya. Ya, gimana lagi Pak? Jadi untuk radio yang saya dengarkan di masa dahulu itu betulnya satu-satunya alat komunikasi di era itu ya. Jadi saya menggunakan radio kali itu bersama orang tua. Jadi belum memiliki alat komunikasi atau alat informasi yang lain selain radio. Jadi yang di rumah kala itu belum ada televisi, belum ada. Jadi masih menggunakan radio, salah satu sumber informasi utama kala itu. Jadi setiap saat, setiap waktu yang kami putar, yang kami perdengarkan itu cuma radio saja. Iya. Dan kala itu Pak, program apa sih Pak yang suka Pak Eko dengarkan? Yang saya dengarkan bersama keluarga dulu itu yang masih saya ingat itu adalah seperti berita, seperti ini. Jadi seperti wawancara, tetapi wawancaranya nggak kelihatan, nggak ada orangnya, cuma suaranya saja kala itu. Nah, yang menarik di kala itu, yang menurut saya yaitu saya pribadi yang saya dengarkan itu pada waktu malam menjelang tidur. Apa jadi tuh, menjelang tidur. Jadi berita informasi jam 8 malam. Jam 8 malam itu saya mendengarkan berita bersama keluarga. Itu rame-rame mendengarkan sambil tiduran. Nah, naruh radionya juga tidak di sebelahnya, tapi di atas kepala itu. Jadi di dekatnya bantal biar yang lainnya kedengaran semua. Terus pada waktu penyiarnya memberikan informasi mengenai, pada waktu kalau nggak salah itu mengenai bencana. Seperti ini, kayak puting beliung kalau di era gini ya. Jadi rasa ngeri waktu mendengarkan itu muncul itu, kita sebagai pendengar itu. Kebayang ya Pak ya, kebayang Pak ya ngerinya. Kebayang itu, terasa kebayang bahwa kita disajikan berita seperti melihat apa yang Anda dengar. Nah, itu seperti di radio net itu, istilahnya mendengar tapi kita melihat itu. Iya, kalau dulu Pak pernah kejadian nggak sih Pak, kan kalau sekarang ya kalau nonton TV kan rebutan remote Pak. Kalau dulu nonton radio ada nggak sih, misalkan yang muda maunya apa, bapak maunya apa, itu pernah nggak Pak? Sama ya? Sama juga ya. Dulu itu kan sistem radio itu di keluarga kami itu betulnya kan ada dua betulnya radionya. Cuma yang setiap saat dibelikan baterai cuma radio satu itu yang milik keluarga. Yang lainnya biasanya
sisa yang sudah tidak terpakai baru dipakai yang itu baru dimanfaatkan. Pada waktu itu rebutan radio itu sering itu hampir tiap hari. Kadang itu adik ingin mendengarkan sandiwara radio, itu seperti di RRI itu dulu ada butir-butir pasir di laut, itu pada itu juga. Jadi sinetron loh Mas itu. Iya, itu jadi sinetron itu mah dulu itu tantangan kita sebagai pendengar sulit untuk mendengarkan karena apa, rebutan, karena biar kita tahu urutannya itu seperti apa. Itu juga itu sudah tantangan kami bagi pendengar, orang yang nggak punya ya, orang nggak punya itu namanya radio itu termasuk barang mewah. Pada waktu itu saya juga pernah dicerita sama kakek nenek saya itu, kebetulan juga apa ya namanya hidup kami di desa, itu menceritakan bahwa membeli sebuah perangkat radio itu susahnya minta ampun, harus beli sapi kalau itu dulu. Oh, harus beli sapi ya Pak ya? Ya ada menjual sapi, bukan membeli. Oh ya, harus jual sapi. Saya juga lupa nih. Dan kalau itu Pak, tanda kutip kalau harus jual sapi, udah dapat uangnya, belinya harus di mana Pak? Apakah saat itu di sekitaran kampung Bapak ada yang jual atau harus pergi ke kota? Kalau menurut cerita dari kakek nenek saya, membelinya itu tidak ada di kota saya, tetapi di kota di ibu kota provinsi sekarang di Surabaya. Kalau nggak salah itu dulu di Seola. Ya, di kawasan Siola itu termasuk kawasan strategis bisnis di masa itu, walaupun sekarang mungkin agak suram dikit ya untuk bisnis di sana. Tetapi pada waktu itu cerita dari kakek saya itu mendengarkan radio itu fungsinya itu dulu ingin pertanian dulu, betul ya. Jadi pada waktu itu diperdengarkan semacam apa ya kayak dialog pertanian itu dialog pertanian pada petang hari setelah maghrib itu. Saya juga masih sempat apa ya mendengarkan kala itu. Iya. Dan mau nanya nih Pak, kan Bapak katanya koleksi radio. Nah, itu pesawat radio yang pertama kali dibeli oleh kakek itu masih ada nggak sih? Dan sampai sekarang Bapak punya berapa banyak koleksinya nih? Nah ini yang milik kakek saya itu saya juga belum sempat melihat karena pada waktu itu sebelum saya lahir sudah hilang. Jadi belum sempat saya tahu bahwa kondisi radio ini seperti apa. Tapi kemungkinan itu radionya juga transistor, jadi sudah era-era baru. Jadi tidak sebelum kemerdekaan atau itu kan masih berupa radio tabung, tapi sudah menggunakan radio yang sudah transistor. Itu sekitar tahun di atas 70-an itu, di atas 70-an. Kemudian untuk saya sendiri itu betulnya saya memiliki radio itu karena fisik dari radio itu sendiri. Kenapa Pak? Kalau radio di era dulu itu warnanya warna-warni. Seperti balonku ada 5 aja, 5 itu warna-warni ya. Jadi kalau ada yang bilang radio berwarna, bener dong Pak ya. Dulu ada radio berwarna. Warnanya itu betul. Itu justru keunikannya di situ. Apalagi kala itu saya itu mulai ketertarikan secara fisik mengenai radio. Itu pada saat sekolah SMP itu sudah mulai apa ya, menimbang, istilahnya bukan menimbang ya, membersihkan, mengelap itu loh ya. Jadi supaya radio itu terlihat rapi, manis, kinclong kemudian ya kinclong itu ya. Itu bagaimana caranya? Ternyata ada teorinya tuh kala itu. Tidak hanya langsung pakai sabun dan sebagainya. Nah, dan sekarang Bapak sudah punya berapa banyak radio Pak yang sudah Bapak kumpulkan sejak SMP kemarin? Ya itu kalau dihitung lebih dari 100 lebih. Naruhnya di mana Pak? Nah, berhubung kemarin itu saya taruh di berbagai tempat, di berbagai sisi, ada yang di pojok, ada yang di depan, ada yang di tengah, kemudian ada yang di sebelahnya tempat dapur juga ada. Akhirnya berjalannya waktu, dan ini pun juga saran dari kawan-kawan itu betulnya. Saran dari kawan-kawan yang ada di, ya istilahnya di dekat saya lah, istilahnya ya saudara, bagaimana kalau radio ini dijadikan satu tempatnya, biar nanti kalau ada orang yang berkunjung atau orang yang
pengen tahu radio itu seperti apa, itu biar mudah, tidak menunjukkan ayo ke belakang, ayo ke depan. Nah, itu dulu pernah itu soalnya. Itu ada teman yang lumayan jauh dari tempat tinggal, itu saya ajak sampai bilang, lah ini namanya bukan rumah ini bilang gitu. Akhirnya saya taruh di tempat khusus spesial itu. Jadi termasuk radio dan literaturnya dari berbagai berbagai literatur, jadi berupa cetakan, tidak hanya radionya saja. Iya, oke. Wah, menarik banget ya Pak ya. Nanti bagi-bagi gambarnya Pak ya, di video kan, biar kita kelihatan nih radionya seberapa banyak nih. Tapi Pak, terlepas dari pesawat radionya itu, Bapak masih mendengarkan radio kan sampai sekarang? Iya. Nah, itu perbedaannya dulu Pak, siaran dulu sama sekarang yang Bapak rasakan bagaimana? Yang saya rasakan itu sangat jauh. Jauh banget, sangat Pak. Berbeda. Jauhnya jauh banget ini. Sampai kita itu melompat aja nggak bisa kesampaian itu. Istilahnya saya ya istilahnya. Jadi saya bangga kepada Insan Radio. Ini termasuk teknologi lompatannya itu sangat luar biasa, capaiannya juga sangat luar biasa. Seperti halnya ini saya mendengarkan radio, tetapi kan tidak hanya mendengar saja, tetapi ada visualisasinya. Jadi kita tahu, oh ini Mas Stephen gantengnya seperti ini. Dulu kan nggak tahu saya Mas Stephen seperti apa seandainya pakai radio atau dulu. Ini capaiannya sangat luar biasa, dan kami ini bangga bahwa bangsa Indonesia itu memiliki sebuah stasiun radio yang super dan super ini, termasuk Voice of Indonesia. Oke. Tapi Pak, kalau udah ada visualnya itu buat Bapak masih dianggap radio nggak sih? Kalau saya yang namanya radio itu bagian dari audionya aja. Audionya aja. Tapi kalau yang berupa video itu sebetulnya kan melihat apa yang Anda dengar, mendengar apa yang Anda lihat. Tetapi bagian dari keseharian. Jadi ini sebetulnya kan euforia ya. Euforia bahwa masyarakat itu perlu edukasi. Edukasi kalau hanya berupa audio saja, itu sisi menariknya biasanya agak menurun. Ya, tetapi beberapa visi untuk radio memang menyematkan beberapa, termasuk aplikasi termasuk aplikasi supaya nilai canggih dari sebuah radio itu bisa dinikmati beragam kalangan, termasuk yang tidak memiliki radio seperti di era ini. Itu bisa bisa disensus mungkin ya. Siapa di sini yang memiliki radio, bisa angkat tangan. Nah ini yang belum dilakukan oleh lembaga-lembaga. Biasanya kalau menggunakan radio itu berupa radio yang sudah di era kini. Di HP ya Pak ya misalkan. Betul, di smartphone. Tetapi untuk saya yang di desa saya sendiri ini RRI justru tidak terdengar. Termasuk ini. Karena apa? Saya kan dikelilingi berbagai kota ya. Saya berada di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Saya mau mendengarkan RRI Surabaya tidak bisa. Saya mendengarkan RRI Kediri tidak bisa. Saya mendengarkan RRI Tuban tidak bisa. Akhirnya saya mulai sejak dulu itu menggunakan satelit. Karena apa? Karena tidak berbayar, tidak menggunakan kuota internet. Nah, sampai sekarang saya mendengarkan itu kalau di sini memang menggunakan fokusnya di satelit, gitu. Itu sebuah sebuah keniscayaan di kota, tapi RRI tidak muncul. Ada cuma di AM RRI Madiun itu saja yang sering saya dengarkan. Iya. Tapi ini ya Pak ya, effortnya loh Pak sampai cari satelit loh Pak. Itu sejak cita-cita sejak SMP itu dulu. Dari SMP ya Pak ya. Betul. Saya keturutan baru jadi bekerja ini baru keturutan beli itu. Harus beli receiver sama pergulanya itu. Iya. Betul. Saya sih acungin jempol nih kepada Bapak yang saat itu effortnya mengeluarkan effort lebih demi bisa mendengarkan radio Pak. Dan bicara radio tahun ini Pak, Hari Radio Sedunia kan ada temanya radio dan perdamaian. Buat Pak Eko sendiri gimana sih peran radio dalam menjaga perdamaian di era sekarang? Nah ini sisi menarik dari sebuah media.
media bernarasi, ya, bernarasi melawan konflik. Nah, untuk menguatkan sisi positifnya, itu kita harus meningkatkan ketegangan menjaga kondisi perdamaian. Jadi yang harus kita lakukan sebagai insan ya ini ya, walaupun saya sebagai pendengar, tapi saya ingin bahwa konflik narasi media itu perlu disepahami bahwa narasi sebuah konten itu membangkitkan semangat kita untuk damai. Ya, jadi misalnya saja hari ini kita membuat konten A. Nah, konten A itu bagi orang yang mendengar, bagi orang yang melihat, bagi orang yang di smartphone, itu bahwa dengan judul saja sudah meredamkan, oh ternyata A itu begini, B itu begini. Nah, ini terlanjurnya di sini itu termasuk. Itu dari sisi judul, bukan dalam kontennya itu. Itu perdamaian menurut pribadi saya. Jadi istilahnya itu kalau dianalogikan ini sebagai modernisasi konflik. Jadi kita berusaha mengemas konflik itu menjadi hal yang menarik, menjadi hal yang positif. Akhirnya orang yang tidak tahu menjadi tahu, jadi orang yang tahu semakin tahu. Nah, ini adalah pembelajaran rekonsiliasi dan rekonstruksi sebetulnya, menurut saya pribadi. Iya. Untuk ini tambah dikit aja. Mari kita dukung radio itu independen seperti ini, radio sini. Radio independen itu istilahnya radio yang mengemas sesuai dengan sebagai profesionalismenya itu ya, bagian dari integral. Jadi sudah menyatu, integralnya itu menyatu bahwa perdamaian dan stabilitas itu terjaga. Jadi kita itu sebagai pendengar tidak bingung, oh ini bilang ini analoginya saja ini. Iya, wah. Lumayan mendalam juga ya Pak ya. Saya jadi ikut memikirkan juga ya. Ternyata sedalam itu yang Bapak pikirkan. Ini baru judul, saya tadi baru judulnya aja ya. Jadi belum bukan kontennya dalam ya. Iya. Betul. Wah, semoga ini bisa terus dihadirkan oleh radio ya Pak ya. Iya betul. Termasuk judul itu sangat penting karena dengan adanya judul itu orang melihat judulnya aja dulu biasanya. Belum sampai ke arah dalamnya, nanti kan timbul kebencian dan lain sebagainya, kemudian keinginan untuk membalas dendam dan lain sebagainya. Itu salah satu sisi bahwa kita sebagai pendengar itu juga ingin bahwa damai itu sangat bijak gitu. Betul sekali Pak. Dan oke, Pak Eko ini produsernya udah ngangkat jari nih Pak. Ini baru setengah mainan. Iya makanya nih. Iya. Kalau gitu Pak, satu pertanyaan terakhir ya Pak ya, singkat aja nih. Pesan Pak Eko untuk pendengar dalam rangka Hari Radio tahun ini. Ya, pesan saya cuma satu. Jadi perdamaian yang berkelanjutan. Jadi perdamaian itu berkelanjutan, tidak hanya konten A, konten B, tapi menyeluruh kesatuan. Kesatuannya menjadi damai. Itu adalah pengakuan atas pentingnya perdamaian di seluruh insan, termasuk di Voice of Indonesia. Saya ingin bahwa Voice Indonesia menjadi bagian integral dalam perdamaian, dalam menguatkan perdamaian itu sendiri. Terima kasih, salam radio, salam semangat. Salam semangat juga Pak Eko Endi Wiono. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Voice of Indonesia. Sehat terus ya Pak. Amin. Alhamdulillah. Ya, semoga ketemu di lain waktu ya Pak ya. Sampai jumpa. Dadah. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.